Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan saya Hernawati Husain, guru pendidikan agama Kristen dan budi pekerti di SD Negeri Parangtambung II, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 Batch 3 jurusan Pendidikan Agama Kristen di LPTK Institut Agama Kristen Negeri Ambon dengan NIM 15201041107. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Negeri Parangtambung II pada kelas 6 dengan materi lingkunganku bersih, aku pun sehat. Dengan pendekatan deep learning, model pembelajaran problem based learning. Demikian, selamat menyaksikan. Shalom. Shalom. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, baik, luar biasa karena kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu Guru akan mengecek kehadirannya kalian ya. Gio. Oke. Jeffrey. Oke. Catherine. Joshua. Marcelo. Oke, semuanya hadir ya. Baik. Nah, hari ini kita akan belajar tentang lingkunganku bersih, aku pun sehat. Oke, apa pelajaran hari ini tentang apa? Lingkunganku bersih, aku pun sehat. Sekarang kalian berdiri dulu semuanya. Kita akan menyanyikan sebuah lagu tentang lingkungan, ya. Ayo semuanya goyang. Ini bersih, di sana bersih, di mana-mana itu bersih. Tak ada sampah, tak ada, semua pun turut gembira. Buanglah semuanya, jangan menunda-tunda, segeralah. Buanglah semuanya, jangan ditunda-tunda, segeralah. Oke, semua kembali duduk. Ya, jadi tadi pesan lagu bahwa di sana bersih, di sini bersih, semuanya kalau semuanya bersih, hati kita menjadi apa? Senang. Oke, nah sekarang Ibu Guru mau menampilkan tentang apa sih bedanya lingkungan bersih dan lingkungan kotor. Kalian perhatikan baik-baik ya. Oke. Hai, kamu tahu tidak, kuman itu ada di mana-mana dan kita tidak bisa melihatnya dengan mata telanjang. Ia bisa berada di benda yang biasa kita pegang atau sentuh, lalu menempel di tangan kita. Waktu kita menggosok mata atau memotong hidung, kuman itu masuk ke dalam tubuh dan kita bisa menjadi sakit. Kuman-kuman itu juga bisa menyebar melalui udara, air, dan barang-barang lain yang kita jumpai. Serem ya, jauh-jauh deh para kuman, jangan dekat-dekat, kita kan takut. Iya kan teman-teman? Terus gimana dong supaya kita jauh dari kuman dan bisa hidup sehat? Tenang, aku tahu caranya. Kita harus pintar menjaga diri dan lingkungan. Menjaga diri itu bisa kita lakukan dengan mudah dengan cara rajin mencuci tangan pakai sabun, mandi, dan memakai pakaian yang bersih. Kalau semua anggota badan kita bersih, kuman pasti jauh. Menjaga lingkungan tempat kita bermain dan belajar juga penting. Karena lingkungan yang bersih akan membuat kuman jauh dari kita. Menjaga lingkungan itu juga mudah kok. Kita harus biasakan membuang sampah pada tempatnya dan membersihkan sampah yang ada di lingkungan kita.
Tuh kan, menjaga kebersihan diri dan lingkungan itu gampang. Ayo, lakukan sekarang bersama teman-teman yang lain ya. Oke, sudah kita lihat tentang video lingkungan bersih dan lingkungan yang kotor. Nah, sebelum Ibu Guru lanjut menjelaskan tentang lingkungan kita, maka kita harus apa? Berdoa. Nah, doa akan dipimpin oleh teman kita, Keti. Ayo, silahkan maju. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati pembelajaran agama hari ini, berkati dari awal sampai dari akhir. Nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke, luar biasa ya. Nah, sekarang kita kan sudah melihat tadi videonya ya tentang lingkungan bersih dan lingkungan kotor. Sekarang Ibu Guru mau tanya, bagaimana sih perasaan kalian kalau belajar di lingkungan yang bersih? Ayo, siapa bisa jawab? Ayo, angkat tangannya. Kalau belajar, oke. Ayo, silakan. Dan bahagia. Oke, katanya senang, bahagia. Bagus ya jawabannya, senang, bahagia. Sekarang, kalau belajar di lingkungan kotor, apa yang kalian rasakan? Oke, ayo. Tidak merasa nyaman saat belajar. Oke, betul. Tidak merasa nyaman saat belajar karena kotor. Nah, sekarang kalau kalian lihat sampah ada di lantai. Oke, ayo. Buangnya ke tempat sampah. Oke, betul. Langsung dibuang di tempat sampah. Seperti itu ya. Nah, itu suatu tindakan yang baik. Nah, hari ini kita akan belajar ada 3 tujuannya. Yang pertama, supaya kalian bisa menjelaskan tentang pentingnya kebersihan lingkungan sebagai bagian dari iman Kristen. Ya, yang kedua, kita akan mengidentifikasi dampak negatif dari lingkungan kotor terhadap kesehatan dan iman Kristen. Dan yang ketiga, kita akan melakukan eksplorasi, merancang poster terkait dengan hidup bersih. Sebagai ayat pengantar, kita akan sama-sama membaca di dalam kitab Kejadian pasal yang kedua di ayat yang ke-15. Boleh dilihat langsung di depan saja ya. Oke, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Oke, nah apa sih maksudnya? Maksudnya adalah bahwa manusia ditugaskan untuk memelihara ciptaan Tuhan. Oke. Nah, sebelum lanjut, kita ice breaking dulu. Semuanya berdiri. Semangat ya, semangat belajar ya. Oke, kita tepuk semangat dulu ya. Oke, siap? Tepuk semangat. Semangat. Oke, semangat belajar ya. Oke, ayo silahkan duduk. Nah, 3 hari yang lalu kita kan sudah asesmen toh melalui Google Form. Di situ kan ada 2 pertanyaan ya, supaya Ibu Guru melihat bagaimana kalian mengerti tidak tentang pembelajaran hari ini tentang lingkungan. Dan ternyata Ibu Guru sudah lihat luar biasa, kalian pemahamannya luar biasa. Seperti itu ya. Oke, ya. Nah, firman Tuhan, kita belajar firman Tuhan di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-6 di ayat yang ke-19 sampai 20. Oke? Nah, di situ dikatakan bahwa tubuh kita itu miliknya siapa? Tuhan. Jadi harus tetap apa?
Dijaga supaya kita apa? Sehat. Supaya kita sehat. Oke. Ini sudah tadi ya. Sekarang Mazmur. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya. Oke. Artinya bahwa lingkungan ini miliknya siapa? Tuhan. Karena itu harus apa? Dijaga. Begitu ya? Harus dijaga. Nah, Tuhan itu menciptakan alam semesta ini dengan begitu indah. Jadi kita harus jaga supaya kita sehat. Nah, mengapa lingkungan bersih itu penting? Oke, kenapa lingkungan yang bersih itu penting? Yang pertama karena faktor apa di situ? Kesehatan. Sampah tidak boleh menumpuk. Kalau ada sampah kita jadi sakit apa di situ katanya? Diare. Terus sakit apa? Ya. Enak tidak kalau kita sakit? Tidak enak. Seperti itu ya. Oke. Yang kedua, rasa nyaman. Belajar, kalau di kelas kita belajar bersih, kita rasa nyaman, tenang. Seperti itu ya. Oke, yang kedua, yang berikutnya. Kita bersaksi. Jadi, kebersihan juga itu adalah sebagian dari iman. Kebersihan itu kalau kita hidup bersih, kita menunjukkan, oh orang Kristen itu hidupnya bersih, tidak kotor. Ya? Oke. Nah, sekarang apa tanggung jawabnya orang Kristen menjaga kebersihan? Di rumah, contohnya, siapa di sini kalau bangun tidur langsung merapikan tempat tidurnya? Iya, pintar. Begitu ya. Jadi bangun tidur dirapikan tempat tidur. Jangan lagi mama yang bersihkan tempat tidur ya. Oke. Kalau di sekolah tidak boleh buang sampah sembarang. Tidak boleh buang sampah di dalam laci meja, nanti kotor. Oke. Nah, sekarang Ibu guru akan bagi kalian di dalam kelompok. Ibu guru akan membagikan kalian artikel. Masing-masing dalam kelompoknya, Ibu guru bagi kalian artikel, kalian baca, ya. Kalian baca artikelnya, lihat artikelnya di situ, dan tentukan dulu nama kelompoknya. Nama kelompoknya pakai nama Alkitab ya. Sebut dulu nama kelompoknya. Ini mau kelompok apa namanya? Markus, kelompok Markus. Kalau di sini kelompok apa? Mazmur. Oke, Markus dan Mazmur. Tulis nama kelompoknya ya di sini. Tulis nama kelompoknya. Nama kelompoknya sini. Ya. Kemudian kalian menjawab pertanyaan yang ada di lembaran situ. Ada artikel di situ yang berjudul Mengapa Penting Menjaga Kebersihan Lingkungan. Kalian baca ya, diskusikan dalam kelompoknya ya. Oke, silakan dibaca artikelnya. Ini artikelnya baca, kemudian di sini lihat ada pertanyaan. Nah, kalian jawab, diskusikan pertanyaannya. Jawab ya, jawab pertanyaannya ini. Siapa yang bisa menulis? Nah, sini. Ya, oke. Nah, kalian bisa mencari sumber selain dari bacaan yang Ibu kasih. Ini ada bacaan yang Ibu kasih. Kalian juga bisa mencari dari internet. Jadi silahkan dibuka HP-nya. Cari informasi sebanyak-banyaknya. Ya. Cari informasi sebanyak-banyaknya, boleh baca artikel ini, boleh baca materi yang Ibu kasih, boleh baca di HP-nya. Dicari. Silahkan dikerjakan. Jadi kalian renungkan ya, kira-kira apa sih kalau menjaga kebersihan itu, apakah hanya untuk kesehatan? Atau ada
ada yang lain. Kalau ada yang tidak dimengerti, tanya ya. Tanya sama ibu. Ya. Iya. Jadi ini kan beda. Ini toh, ini nomor 1, ini ada pertanyaannya, ini nomor 2 ada pertanyaannya. Kemudian ya, itu juga seperti itu. Kenapa? Iya, semuanya. Bagaimana hubungannya antara iman Kristen dan kebersihan lingkungan? Apa hubungannya sih? Nah, oke. Selanjutnya kita akan mengaplikasi. Nah, Ibu Guru akan membagikan kalian kelompok kertas dan kalian membuat suatu poster. Pensil warna dikeluarkan, kemudian Ibu Guru jelaskan. Kalian membuat suatu poster yang isinya tentang lingkungan di mana mengajak orang lain untuk hidup bersih. Nah, Ibu Guru kasih contoh ya. Ini adalah contoh. Ini kalian perhatikan sini ya. Nih. Oke, perhatikan contoh. Contoh poster. Nah, kalian membuat poster di mana di dalamnya nanti ada tulisan-tulisan yang mengajak orang lain untuk hidup bersih. Jadi kalian kreasikan sendiri di dalam kelompoknya kalian ya. Membuat poster. Boleh ada ayat Alkitabnya, enggak apa-apa. Terserah kalian. Ini juga contoh posternya. Seperti ini. Ya, contoh posternya. Nah, Ibu Guru bagikan gambar untuk kalian pilih lalu tulis apa yang kalian mau kreasikan. Oke, boleh dipilih. Terserah yang mana. Silahkan dikreasikan, terserah. Oke, sudah selesai ya. Sekarang kita akan mendengarkan. Salah satu kelompok akan presentasi di depan hasil diskusinya hari ini dan sekaligus mengkampanyekan posternya. Ayo, silakan maju. Beri aplaus dulu untuk kelompok Markus. Ya, oke. Silakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas kami. Menurut kalian, mengapa Tuhan ingin manusia menjadi kebersihan bertumbuh seperti kami? Tuhan ingin manusia menjadi kebersihan bertumbuh karena kebersihan adalah bagian dari tanggung jawab kita. Bagaimana hubungan antara iman Kristen dan kebersihan lingkungan? Mengajarkan mencintai dan merawat ciptaan Tuhan. Apa akibatnya jika manusia tidak melindungi kebersihan lingkungan? Lingkungan jadi korban banyak penyakit dan rusak alam. Presentasi tentang poster, kita harus menjaga lingkungan kita agar bersih dan terhindar dari penyakit. Supaya pekerjaan kita lebih cepat selesai, kita harus bekerja sama untuk membersihkan kelas dan lingkungan. Apakah ada yang mau bertanya? Ya, oke, kelompok Makmur. Berdiri dulu, nah, ya. Terima kasih atas kesempatan yang
berencana. Menurut kelompok Anda, apakah strategi yang Anda buat ini sudah menjadi efektif untuk menjaga kebersihan lingkungan? Menurut kelompok kami, poster kami sudah efektif karena sudah mengarah kepada pengendalian emosi. Oke, sudah puas ya jawabannya ya? Kelompok Mazmur ya? Oke, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok Markus. Oke, silahkan kembali ke tempat duduknya. Sekarang kita akan merefleksikan. Nah, poster yang kalian buat itu, apakah sudah cukup untuk menggerakkan orang untuk hidup bersih? Kira-kira menurut kalian sudah cukup tidak? Hah? Sudah cukup belum? Sudah cukup atau belum? Apa jawabannya? Sudah. Menurut kalian sudah ya? Kenapa sudah? Kenapa? Karena sudah mengajak ya. Oke. Selain poster, apa ada yang efektif selain poster? Kira-kira menurut kalian, selain poster, apa ada yang lain untuk mengajak orang untuk hidup menjaga lingkungannya supaya tetap bersih? Selain poster, apalagi kira-kira? Bisa juga lewat kegiatan bersih-bersih bersama. Ya, jadi kita mau melakukan kegiatan bersih-bersih bersama, betul. Seperti itu ya? Oke. Nah, berikutnya. Ibu guru akan memberikan kalian suatu permainan. Namanya puzzle word. Masing-masing akan mendapatkan puzzle word. Satu kelompok satu ya. Satu kelompok satu. Kemudian kalian mencari dari 10 kata itu, cari kata yang harus dicari. Ada kata di situ yang harus dicari. Kalian boleh menarik garis dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan. Ada 10 kata di situ dan cari. Ya, oke, silahkan. Oke, cukup. Sekarang, ya sudah ya, sudah cukup ya. Oke, sudah. Nah sekarang perhatikan. Sekarang kita akan melakukan refleksi terhadap pelajaran kita hari ini. Kira-kira menurut kalian, apa sih yang sudah dilakukan hari ini untuk menjaga kebersihan? Ayo, kira-kira apa yang sudah dilakukan hari ini yang menunjukkan kalian sudah membersihkan lingkungan kalian? Apa yang sudah kalian lakukan untuk menjaga kebersihan diri hari ini? Mulai dari rumah. Ya, oke. Yang menjaga kebersihan lingkungan adalah bagian dari iman Kristen. Oke. Jadi contohnya menjaga kebersihan lingkungan itu merupakan bagian dari iman Kristen itu kegiatannya sehari-hari. Kalau di rumah apa kira-kira contohnya? Ya, betul. Membersihkan tempat tidur. Oke? Sekarang kalian berkomitmen tidak? Mau berjanji tidak? Itu menjaga kebersihan itu penting atau tidak? Penting. Penting. Jadi kalau penting berarti kalian mau janji untuk hidup bersih. Hidup bersih selalu. Begitu ya? Oke. Nah, sekarang Ibu Guru mau mendengar kesimpulan. Apa sih kesimpulan dari pelajaran kita hari ini? Ada yang bisa? Apa kesimpulannya hari ini pelajarannya? Kesimpulan? Apa kesimpulannya? Ayo. Kira-kira kebersihan. Kenapa tentang kebersihan? Ya. Kesehatan pribadi dan masyarakat. Oke, jadi kebersihan itu kunci untuk kita hidup sehat. Jadi kesimpulannya hari ini bahwa kalau lingkungan bersih
Tubuh kita apa sehat. Kemudian ternyata kebersihan itu juga menunjukkan iman kita kepada Tuhan. Begitu ya? Oke. Nah, sekarang Ibu Guru mau menyampaikan pesan yang sangat berharga menjadi bekal buat anak-anakku sekalian di masa depan, bahwa mencintai lingkungan itu harus dimulai dari mana? Dari rumah, dari keluarga, ya, dari gereja, dari sekolah. Nah, sebagai wujud bahwa kita mencintai siapa tuh? Tuhan. Kalau kita cinta lingkungan, kita cinta Tuhan, kita menunjukkan bahwa kita ini orang beriman. Oke. Sekarang, sebelum kita mengakhiri pelajaran, Ibu Guru mau lihat seberapa mengerti kalian pelajaran hari ini. Ibu Guru mau kasih kalian soal akhir pembelajaran. Oke, silahkan dikerjakan. Oke, kita sudah selesai mengerjakan soal dan Ibu Guru yakin bahwa kalian pasti sudah memahami pelajaran hari ini. Nah, sepanjang 1 minggu ke depan ini, kalian membuat jurnal harian, ya. Jurnal harian, apa yang kalian kerjakan di rumah, dari bangun tidur, apa yang kalian lakukan. Misalnya, bangun tidur, membersihkan tempat tidur, menyapu, seperti itu ya. Bikin dari hari Senin sampai hari Minggu. Ibu Guru mau lihat, kalian kalian membuat suatu jurnal dari hari Senin sampai hari Minggu. Ya, dimulai dari hari Senin, kalian membuat jurnal harian dari hari Senin sampai hari Minggu. Apa yang kalian buat yang berhubungan dengan kebersihan di sekitar rumah kalian. Oke? Nah, selanjutnya kita akan sama-sama menyanyikan lagu Terima Kasih Yesusku. Ayo, semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Kita menyanyi lagu sama-sama ya. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oke? Berdoa. Marcelo menutup pelajaran kita hari ini. Teman-teman, mari kita berdoa. Yesus, kami telah belajar hari ini, berkati kami ya. Sebentar akan pulang, kasihlah kami agar kami pulang selamat dan tanpa kekurangan suatu apapun. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Oke, terima kasih anak-anakku sekalian. Sampai jumpa di pelajaran agama minggu depan. Dan jangan lupa ya, tugasnya ya. Tuhan Yesus memberkati.